Assalamualaikum kaifa halukum bikhair. Assalamualaikum kaifa halukum bikhair. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum kaifa halukum bikhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak yang soleh dan solihah, hari ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada berdoa, siap. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, dan agama Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Warzuqni fahma, dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Waj'alni minas sholihin, dan jadikanlah aku anak yang sholih. Amin. Masya Allah, anak-anak hari ini doanya sudah tambah tertib. Dapat jempol 2 dari Ustazah. Iya, mana yang semangat nih? Nih. Oke, RA plus Hidayatullah. Yes, Allahu Akbar. Semangat. Oh iya anak-anak, hari ini pembelajaran kita ada yang spesial loh. Apa ya? Ada yang tahu? Iya, hari ini kita mau menyambut tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriyah, tahun 1443 Hijriyah. Nah, dalam Islam itu juga punya tahun baru anak-anak ya. Anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan tausiah dari Bapak Kiai Nur Hasan Abdullah MPD. Kita dengarkan bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Amma ba'du. Ustadz, ustadzah, orang tua, wali murid, anak-anakku semuanya, marilah bersama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang cerah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Mudah-mudahan ucapan syukur yang kita lahirkan bersama kelak menjadi catatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi nikmat yang lebih banyak di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada kita minadz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sekarang ini. Ustadz, ustadzah, orang tua, wali murid, dan anak-anakku semuanya, di awal saya ucapkan ayat bukan bermaksud saya menerangkan tentang ibadah puasa Ramadan, tapi saya ingin mencoba mengambil dua kata. Yang pertama adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dan yang berikutnya ada perintah dari Allah, falyasumhu, maka berpuasalah. Ada satu pemikiran, Ramadan itu adalah salah satu bulan pada hitungan tahun Hijriah. Dan puasa itu adalah salah satu rukun atau kewajiban umat Islam. Puasa bulan Ramadan atau ibadah puasa wajib harus dilaksanakan di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak boleh. Kita boleh berpuasa di luar bulan Ramadan, tetapi hukumnya bukan wajib, tetapi hukumnya sunnah, kecuali puasa nadar atau kecuali puasa dalam rangka membayar hutang puasa yang ketika pada bulan Ramadan tidak terbayarkan atau tidak kita laksanakan. Artinya ada hubungan yang sangat erat antara bulan Ramadan dengan puasa. Orang Islam menjalankan puasa harus di bulan Ramadan. Berarti dia harus mengetahui bahwa hari ini, sekarang, atau pada waktu itu adalah bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan di dalam tahun Hijriah. Berarti tahun Hijriah itu menentukan sah atau tidaknya kita melaksanakan ibadah mahdoh, yaitu puasa bulan Ramadan. Dan masih ada lagi ibadah-ibadah yang dilaksanakannya sangat tergantung dengan bulan-bulan atau waktu-waktu yang ada di dalam hitungan tahun Hijriah. Kita tahu kita zakat fitrah harus di bulan Syawal. Tanggalnya pun dibatasi, yaitu tanggal 1. Habisnya bulan Ramadan, masuk ke tanggal 1 Syawal. Lepas dari tanggal 1 Syawal, bukan lagi zakat fitrah, tetapi sudah berubah hukum menjadi sedekah. Berarti orang kalau mau berzakat fitrah harus di bulan Syawal. Ada lagi bulan Dzulhijjah. Di dalamnya ada ibadah yang namanya ibadah haji. Orang harus menjalankan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Orang tidak boleh menjalankan ibadah haji di luar bulan Dzulhijjah. Amalan yang hampir serupa dengan ibadah haji
dan dilaksanakan boleh di luar bulan Dzulhijjah, namanya adalah umroh, bukan lagi namanya haji. Sudah berubah hukum karena perbedaan waktu. Selain itu juga ibadah-ibadah sunnah sering tergantung dengan ketentuan waktu ini. Contohnya doa sebelum datangnya bulan Ramadan. Ustadz-ustadzah saya yakin masih hafal Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana, kemudian wa balighna ramadana. Disebut di situ 3 bulan, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Berarti ada hukum tersendiri ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Di luar bulan itu sudah beda ketentuannya. Nah, jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita memahami tahun Hijriyah, itu sebenarnya kita sedang berusaha memahami salah satu syarat sahnya kita beribadah, menjalankan salah satu rukun Islam atau lebih. Jadi sekali lagi, sholat Idul Fitri harus dilaksanakan di bulan Syawal. Sholat Idul Adha harus dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Tidak boleh di luar bulan itu. Berarti kewajiban kita untuk mengetahui bulan-bulan di mana di dalam bulan itu di dalamnya ada ibadah adalah wajib. Jadi kalau kita mau menjalankan sholat Idul Fitri, berarti sekarang harus tahu sekarang sudah masuk bulan Syawal atau belum. Jangan-jangan masih Ramadan kita sudah menjalankan sholat Idul Fitri. Kita mau menjalankan ibadah haji, kita harus tahu bahwa sekarang sudah masuk ke dalam bulan Dzulhijjah atau belum. Nah, atau jangan-jangan sudah terlambat di bulan Dzulqa'dah kita baru melaksanakan ibadah haji. Nah, ustaz-ustazah yang saya hormati, itulah kesimpulan yang pertama kita, bahwa memaknai tahun Hijriyah itu sebenarnya memaknai salah satu syarat di mana kita bisa menjalankan ibadah terpenuhi salah satu syaratnya. Islam mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah makna kita menyongsong tahun baru Hijriyah. Lalu apa gunanya kadang-kadang kita melihat teman-teman kita merayakan tahun baru Hijriyah dengan pesta pora, dengan pawai, dengan acara-acara? Apa itu boleh? Boleh. Tapi sekali lagi niatnya harus kita luruskan. Kita luruskan niat bahwa apa yang kita lakukan di dalam menyemarakkan tahun baru Hijriyah itu adalah di dalam rangka mengingatkan saudara-saudara kita supaya mereka tajdidun niyah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat yang semula belum khusyuk harus berubah menjadi lebih khusyuk. Puasa yang kemarin masih belum kita laksanakan dengan kafah, belum kita laksanakan dengan secara lahir dan batin, maka kita niat mulai tahun baru nanti kita harus menjalankan ibadah puasa dengan niat dan dengan tata cara yang lebih berkualitas dibanding dengan puasa tahun yang lalu. Baca Al-Quran, ini juga termasuk salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun kemarin satu hari mungkin kita hanya 2 lembar, hanya 3 lembar, hanya 4 lembar. Kita bangun semangat di peralihan dari tahun sekarang menuju tahun baru yang akan datang ini dengan semangat bahwa mulai tanggal 1 Muharram nanti saya harus lebih baik, lebih banyak lagi lembaran-lembaran Al-Quran yang saya baca,
lebih banyak lagi lembaran-lembaran Al-Quran yang saya renungkan isinya. Jadi tahun baru Hijriah sentuhannya bukan pada sentuhan lahir, tetapi justru kepada sentuhan batin. Tidak apa-apa sekarang di masa pandemi tidak ada perayaan tahun baru Hijriah, tetapi ramainya dan semaraknya kita geser dari semarak lahiriah menuju ke semarak batiniah. Dengan cara apa? Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan semakin ramai dengan ridha Allah, semakin ramai dengan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita bangun di dalam tahun baru Hijriah ini nanti. Nah, Ustadz, Ustadzah, Bapak Ibu, orang tua, wali murid, anak-anakku semuanya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang akan melihat kita sebagai sosok yang patut dicontoh, patut diteladani. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, keberadaan kita diminta menjadi contoh atau uswah hasanah. Bagi siapa? Bagi diri kita sendiri. Kita kadang-kadang mengambil contoh sosok terlalu jauh kepada orang jauh di luar sana, tapi kadang kita tidak pernah mencontoh pada diri kita sendiri. Saya katakan tadi di awal, kita fokus kepada batin kita. Di dalam hati kita ada yang namanya hati nurani, selalu mengatakan kebenaran, selalu mengatakan bahwa ketika kita akan berbuat salah, dia akan protes, jangan melakukan itu. Kita melakukan sekecil apapun, hati nurani kita protes. Itu adalah sosok yang luar biasa yang harus kita ikuti. Ustadz, Ustadzah, misalnya sudah masuk waktunya duhur, saya yakin hati nurani kita mesti memerintahkan ayo segera sholat. Tapi kadang-kadang ada nafsu kita, ada hal-hal di luar nurani kita yang mengatakan nanti saja, sehingga sholat yang semestinya atau sebenarnya bisa kita laksanakan pas pada waktunya, di awal waktunya, menjadi mundur, dan mundur. Akhirnya karena nafsu ini terlalu kuat, waktu yang kita undur, sampai akhirnya habis waktunya dan kita tidak jadi menjalankan ibadah sholat duhur. Kalau seperti ini, apakah kita bisa menjadi uswah bagi orang lain? Nafsu kita nggak bisa menjadi uswah, menjadi contoh bagi diri kita sendiri, tidak bisa. Jadi hikmah yang berikutnya dari tahun baru Hijriah adalah momen mengalahkan hawa nafsu dan momen menuruti hati nurani. Jadi Ustadz, Ustadzah, Bapak Ibu, orang tua, wali murid, dan anak-anakku semuanya, kita harus menjadi contoh di dalam sisi peribadahan atau di dalam amaliah-amaliah keduniaan kita, tugas pokok kita menjalankan kewajiban sebagai seorang ustadz dan ustadzah. Alangkah indahnya kalau kita menjadi contoh bagi teman kita. Alangkah indahnya kalau kita menjadi contoh bagi orang lain, bagi anak didik kita. Seorang ustadz, seorang ustadzah akan bahagia sekali ketika dibanggakan oleh anak didiknya, diidolakan oleh anak didiknya. Saya pernah dengar, bukan pernah dengar, tapi saya pernah mengumumkan kepada kelas bahwa mohon maaf anak-anak, hari ini Bapak Ahmad tidak masuk karena beliau sakit. Apa jawaban anak-anak? Alhamdulillah, hore, Pak Ahmad tidak masuk. Itu namanya guru yang tidak diharapkan kehadirannya oleh anak-anak.
Nah, berarti guru itu, ustadz ustadzah itu bukan idola anak-anak. Kalau kita sudah mendapatkan predikat seperti itu dan mendapatkan justifikasi dari anak-anak seperti itu, maka kehadiran kita sebenarnya membuat kegelisahan bagi kelas itu. Beda lagi ketika saya umumkan, anak-anak, ibu yang mestinya ngajar di kelas kalian hari ini tidak masuk karena beliau sakit. Beberapa anak teriak, "Masya Allah, sakit apa Pak? Di rumah sakit atau di rumah?" Terus yang lain juga teriak, "Astagfirullah, padahal mestinya hari ini beliau menerangkan ini." Kelas kita tertinggal dari yang lain kalau beliau tidak masuk. Yang lain juga berkomentar, "Bagaimana saya? Nanti saya tidak bisa bertanya tentang kesulitan yang saya hadapi dari pelajaran saya karena beliau tidak hadir." Nah, inilah sosok yang kita inginkan. Guru, ustadz, ustadzah yang kehadirannya betul-betul ditunggu dan diharapkan oleh anak-anak. Kita sebagai orang tua kadang-kadang juga begitu. Coba silakan ustadz, ustadzah, bapak ibu orang tua wali murid, anak-anak ditanya, senang mana ketika bapak ibu ada di rumah atau tidak anak-anak kita? Suruh milih anak-anak. Kadang-kadang anak-anak lebih suka ibunya tidak ada di rumah, bapaknya tidak ada di rumah. Karena apa? Mungkin saja ketika bapak atau ibunya ada di rumah, anak-anak ini merasa terganggu atau merasa tidak nyaman dengan kehadiran beliau berdua ini. Nah, ini pasti ada masalah. Mungkin saja bapak ibunya terlalu kejam, mungkin saja bapak ibunya terlalu membelenggu si anak sehingga anak-anak tidak mendapatkan kebebasan. Nah, ada lagi orang tua yang keberadaannya di rumah betul-betul diharapkan oleh anak. Saya ingin saat-saat seperti ini ayah saya ada di rumah, ibu saya ada di rumah. Saya ingin belajar bersama. Ketika ibu bapak saya ada di rumah, saya selalu ditemani belajar, saya selalu ditemani makan, saya selalu diajari ini dan itu yang kita harapkan. Nah, sebagai orang tua, sebagai seorang guru harus menyadari bahwa momen tahun baru Hijriah ini adalah momen ke arah itu, memperbaiki, menambal kekurangan-kekurangan kita. Selama tahun yang lalu kita belum bisa menjadi orang tua yang baik, belum bisa menjadi seorang ustadz ustadzah yang baik, belum menjadi orang yang dirindukan oleh anak-anak didik kita. Nah, sekaranglah kesempatannya. Sekarang kesempatan bagi ustadz ustadzah untuk mengubah diri menjadi seorang sosok yang kemarin belum bisa dicontoh oleh anak-anak, belum mampu menjadi uswah, sekarang harus berubah menjadi seorang ustadz ustadzah, seorang ibu, seorang bapak yang patut dicontoh oleh orang lain. Ustadz ustadzah yang saya hormati, terakhir yang ingin saya sampaikan, mari kita mulai tahun baru Hijriah yang akan datang dengan satu semangat bahwa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menentukan masa depan kita, baik masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat. Tidak hanya kita, tetapi juga keluarga kita. Tahun baru Hijriah yang akan datang, kita harus yakin bahwa semangat yang kita bangun sekarang ini, meskipun di tengah pandemi, akan membawa kekuatan tersendiri bagi kita di dalam menyongsong, di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan muncul di dalam tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi saya mohon dengan sangat, jangan memaknai tahun baru Hijriah ini, peringatan, perayaan, atau apapun yang namanya menyambut tahun baru Hijriah ini dengan sekedar perayaan yang sifatnya lahiriah. Tapi sekali lagi, mari
kita tarik semuanya ke dalam hati kita tarik semuanya ke dalam nurani kita, sehingga kita betul-betul memaknai tahun baru Hijriah ini sebagai sebuah awal semangat membangun sesuatu yang baru, tajdidul niyah, tajdidul iman, dan tajdidul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya di dalam apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf, mohon dikoreksi kalau ada yang salah, dan sekali lagi mudah-mudahan kita mampu membawa anak-anak didik kita menjadi anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin, berguna bagi nusa dan bangsa, amin. Dan juga nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang mampu membahagiakan kita, baik ketika kita masih ada di dunia maupun nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ridha dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Nur Hasan Abdullah MPD. Semoga tausiah beliau hari ini membawa kebaikan untuk kita semua ya anak-anak ya. Selanjutnya, mari kita bersolawat bersama asatid kelompok B. Selamat menyaksikan.
dari asatid kelompok B mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Ila liqa. Ma'assalamah. Siapa yang tadi sudah ikutan bersolawat? Wah, sudah banyak yang angkat tangan, Masya Allah. Terima kasih ya anak-anak ya. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Seperti biasa, kita tutup pembelajaran kita dengan doa sesudah belajar. Ada berdoa, siap. Doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Hari ini kalau asatid ada salah, mohon maaf ya anak-anak. Anak-anak di rumah tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.